Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam topik pembahasan, yaitu apa itu haji dan umroh. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai haji. Menurut bahasa, haji berasal dari bahasa Arab, yaitu hajja yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut istilah yaitu menyengaja atau berniat mengunjungi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan ibadah dengan tata cara, syarat, dan waktu tertentu. Hal ini terdapat pada salah satu firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Ali Imran ayat 90. Jadi, di sini sudah jelas mengatakan bahwa haji itu merupakan kewajiban dan kita sebagai seorang muslim wajib melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, tata cara melaksanakan ibadah haji. Nah, ada 3 macam cara melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu sebelum mengerjakan umroh. Yang kedua, tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Dan yang ketiga, qiran, yaitu mengerjakan haji sekaligus umroh secara bersamaan. Selanjutnya, syarat wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama yaitu Islam. Orang yang wajib melaksanakan haji adalah orang yang beragama Islam. Jadi, haji ini hanya diperuntukkan bagi orang muslim saja. Nah, syarat yang kedua yaitu balik. Balik itu orang yang telah dewasa. Jika dia laki-laki sudah mimpi basah, jika dia perempuan sudah datang bulan. Jadi itu yang dikatakan balik. Syarat yang ketiga yaitu berakal sehat. Orang yang akalnya waras tidak hilang maka wajib untuk melaksanakan haji. Syarat yang keempat yaitu merdeka. Orang yang tidak sedang dalam tahanan atau orang yang bukan seorang budak. Selanjutnya, syarat yang terakhir yaitu mampu. Mampu adanya kesanggupan baik fisik maupun finansial. Nah, mampu secara fisik itu artinya kita bisa melaksanakan ibadah haji dan tidak sakit-sakitan. Dan secara finansial itu kita memiliki uang untuk ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Nah, ini tadi 5 syarat wajib haji. Selanjutnya, kita masuk ke dalam rukun haji. Rukun haji yang pertama yaitu ihram. Berniat mengerjakan ibadah haji. Nah, ada niat dalam melaksanakan ibadah haji yaitu labbaik Allahumma ya Allah hajjah, yang artinya ku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Nah, rukun haji yang kedua ada wukuf. Wukuf berdiam diri di padang Arafah. Nah, wukuf ini yang membedakan ibadah haji dan juga umroh. Jadi, kita harus hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah.
saja. Rukun haji yang ketiga ada tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah itu berada di sebelah kiri orang yang bertawaf atau berlawanan dari arah jarum jam. Nah, tawaf ini memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu menutup aurat. Syarat yang kedua, suci dari hadas dan najis. Syarat yang ketiga, Ka'bah hendaklah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Syarat yang keempat yaitu tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Syarat yang kelima, tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan syarat yang keenam, tawaf dilaksanakan di Masjidil Haram. Nah, adapun macam-macam tawaf. Yang pertama, tawaf qudum, yaitu tawaf saat sampai di kota Mekah. Yang kedua, tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Dan yang ketiga, tawaf wada, yaitu tawaf ketika akan meninggalkan kota Mekah. Dan tawaf yang terakhir yaitu tawaf sunnah, tawaf yang dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, itulah tadi pengertian syarat dan macam-macam dari tawaf. Selanjutnya kita masuk ke rukun haji yang keempat yaitu sa'i. Sa'i yaitu berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, ini adalah ritual yang mengingatkan kita kepada perjuangan dari Siti Hajar ketika mencari air bagi anaknya yang bernama Ismail. Jadi sa'i juga ini memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu dimulai dari Bukit Safa dan disudahi di Bukit Marwah. Kedua, dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan ketiga, dilaksanakan sesudah tawaf, baik tawaf rukun maupun tawaf sunnah. Selanjutnya, rukun haji yang kelima yaitu tahallul. Tahallul itu mencukur rambut kita sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Nah, dan yang terakhir itu tertib, mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Jadi tertib ini ialah melaksanakan rukun haji mulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul secara berurutan. Nah, itulah tadi beberapa rukun haji. Selanjutnya yaitu wajib haji. Selain mengerjakan rukun haji, kita juga harus mengerjakan wajib haji. Wajib haji itu ialah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan apabila ada salah satunya yang tidak dikerjakan. Haji itu tetap sah, tapi harus digantikan dengan membayar atau menyembelih hewan. Nah, kita lihat apa saja wajib hajinya. Yang pertama, ihram dari miqat.
seperti hari Arafah yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan pada hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya yaitu syarat wajib umroh. Yang pertama, Islam. Umroh itu hanya diperuntukkan bagi seorang muslim saja. Syarat yang kedua, balik. Balik itu orang yang sudah dewasa. Yang ketiga, berakal, yaitu orang yang mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, atau orang yang masih waras atau gila. Dan terakhir, merdeka. Merdeka itu bukan seorang budak. Selanjutnya, rukun umroh. Yang pertama, ihram. Itu berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua, tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula, serta Ka'bah berada di sebelah kiri yang bertawaf berlawanan dari arah jarum jam. Rukun yang ketiga itu sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang keempat itu tahallul, yaitu memotong sebagian rambut minimal 3 helai rambut. Dan yang terakhir itu tertib, mendahulukan yang dahulu di antara rukun itu. Nah, rukun haji dan rukun umroh itu hampir sama, tapi di rukun umroh itu tidak ada tawaf, hanya ada tidak ada wukuf, hanya ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Nah, selanjutnya wajib umroh. Yang pertama, ihram dari mikatnya. Mikat di dalam umroh itu ada 2 macam, yaitu mikat samani atau sepanjang tahun, dan mikat makani atau sama dengan mikat haji. Yang kedua itu menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya itu sama dengan larangan haji, termasuk larangannya itu tidak memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, tidak memakai penutup kepala juga.